Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, termasuk ini detik-detik Hari Kemerdekaan dan pengibaran bendera merah putih. Dan selanjutnya, ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tentunya berbeda pasti dengan situasi-situasi sebelumnya, karena memang saat ini di tengah pandemi COVID-19, kita menggunakan masker, dan salah satu ini yang sedang digaungkan pemerintah adalah gerakan menggunakan masker. Kemudian bagaimana cara kita menumbuhkan semangat persatuan dengan bersama melawan COVID-19 dan menjadikan masker menjadi gaya hidup? Saat ini saya sudah bersama dengan Coki Sitohang yang nanti kita akan berbincang bersama dengan Coki Sitohang. Dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Ya, memang kalau kita lihat kondisi saat ini memang berbeda dari kondisi tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita tadi saksikan upacara pengibaran ataupun upacara di Istana Merdeka, semuanya menggunakan masker. Kita akan berbincang dengan Coki Sitohang pada pagi menjelang siang begitu Bang Coki ya. Bang Coki, apa kabar Bang Coki? Kabar baik, terima sehat, kasih. Bang? Masih sehat. Terima kasih sudah hadir dan tetap menggunakan masker pagi hari ini ya Bang. Sebelum kita berbicara mengenai masker, sebelum kita berbicara mengenai kebiasaan-kebiasaan hidup, saya mau mengajak berbincang terkait dengan ini apa ya, dari tahun ke tahun kan Bang Coki juga sering terlibat begitu ya di Istana Merdeka. Kalau kita tadi melihat dari situasi kondisi tahun ini sedih begitu sebenarnya ya dengan kondisi saat ini. Tapi bagaimana begitu? Mau tidak mau kita harus melewati begitu ya. Kalau Bang Coki melihat tadi upacara yang begitu apik begitu ya, protokolnya sangat luar biasa ketat, bagaimana Bang Coki melihatnya? Saya salut sama bangsa kita Indonesia nih. Kita ini adaptif sekali. Sebenarnya kita termasuk bangsa yang adaptif karena sekalipun pandemi, dan bukan hanya pandeminya yang dirasakan, tetapi efek sampingnya, pemberitaan negatif, ekonomi memburuk, kemudian juga konflik sosial dan lain sebagainya. Tapi kita tetap bertahan dalam kondisi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini nomor satu. Yang kedua adalah saya melihat bahwa apa yang terjadi di layar studio kita, di istana, ini semua bagian dari pembaruan. Kemarin teman-teman saya di istana kontak, dia bilang, "Bang, prihatin nih kita nih Bang. Biasanya Bang di sini," katanya. Tapi kali ini enggak. Saya bilang tetap semangat teman-teman. Bersyukur selalu. Karena ini adalah bagian daripada transformasi. Pandemi ini telah mengajarkan kita bagaimana memulai kembali. Restart, reinstall, atau menyetel ulang. Jadi apa yang harus dilakukan ya lakukan. Kalau memang sekarang waktunya bekerja, ya bekerja saja. Kalau sekarang waktunya istirahat, gunakan semaksimal mungkin untuk istirahat. Itu yang paling penting ya. Sekarang menjaga kondisi kesehatan tubuh, menjaga pola makan dan juga vitamin, jangan lupa pastinya Bang Coki ya. Suplemen, itu paling penting ya. Bang Coki, kalau kita lihat tadi Istana Merdeka, apa yang momen yang dikenang pada saat biasanya bertugas di Istana Merdeka pada saat upacara? Pada saat upacara itu saya biasanya ada di samping. Jadi posisi kami ada di baris undangan di sebelah daripada atau di samping kepala negara. Kenapa? Karena kami harus mengikuti rangkaiannya dulu. Meskipun saat itu saya belum ngomong, saya belum menjadi pembawa acaranya karena bagian saya belum biasanya. Tapi kami di sana sikap sempurna, kemudian biasanya yang ibu-ibu mulai kibas-kibas, ya kipas anginnya sedikit gitu. Kondisi ramai ya. Ramai sekali. Dan pandangan saya begini, selalu ke arah jalan utama pandangannya. Kemudian dari kanan kiri itu saya melihat kumpulan orang yang antusias karena pertama kali warga yang diundang, orang-orang yang pertama kali ke Istana Negara, orang-orang yang datang jauh-jauh karena merasa ini kehormatan ada di Istana Negara. Dan satu hal yang pasti saya melihat semangat dari tahun ke tahun merayakan kemerdekaan kita itu nggak pernah luntur. Itu yang paling kuat.
Yang paling sangat dirasakan memang seperti yang kita lihat saat ini ya, semuanya menggunakan masker, termasuk komandan upacaranya yang Bang Coki juga kenal dengan beliau ternyata ya. Mas Imam Gogor Aditya adalah lulusan Akademi Militer 98, jabatan sekarang adalah asisten operasi pasukan pengamanan presiden. Sahabat saya salut dengan beliau tadi, suaranya tetap lantang. Meskipun ditutup masker begitu ya. Saya tadi juga lihat clip on juga ada 2 loh tadi, supaya kondisi masker tapi tetap harus tantang begitu ya, supaya semua terdengar. Kan ketahan Mas, pakai masker ini suara kita kan ketahan. Kalau pakai penutup wajah, ketahannya masih keluar udara. Tapi kalau pakai masker, kita sebagai pembicara, presenter, tenaga kita berkurang separuh ini. Betul, karena ini pengalaman ini pasti dulu latihan kultur radio begitu ya. harus napas, kertas tidak boleh goyang. Itu masih inget berarti ya. Bang Coki, kalau kita ngomongin makna kemerdekaan, menurut Bang Coki itu makna kemerdekaan saat ini seperti apa sih? Saya memaknainya sebagai ujian. Wah, ini serius nih, kalau udah lepas kacamata ini ngomongnya serius ini. Dan setelah lepas kacamata biasanya saya ini minum dulu. Lalu lebih serius lagi. Boleh sambil minum dulu ya. Bagi saya di tahun 75 kita merdeka ini, kemerdekaan lebih dirasakan kepada sebuah ujian. Ujiannya kesabaran lagi. Kesabaran, betul. Karena ternyata merdeka itu belum tentu kita tuh bebas melakukan apa saja. Dan merdeka juga belum tentu kita bertanggung jawab terhadap hal yang utuh. Bisa jadi kita baru tanggung jawab sedikit, kecil, tapi kita menganggap itu sudah tanggung jawab seluruhnya. Sombong. Manusia baru taat sedikit, dia anggap dirinya sudah paling benar di antara yang lain. Tapi sekali lagi, COVID-19 datang, kemudian kita nggak bisa hindari. Orang-orang yang terpapar, terinfeksi juga tidak melihat latar belakang dan golongan mereka. Orang yang punya uang dan yang tidak punya uang bisa terpapar, tergantung rezekinya, tergantung jodohnya, dia bisa bertahan atau tidak. Karena sampai sekarang saya belum melihat adanya sebuah fakta medis yang mengatakan bahwa orang yang 100% dalam kondisi badan sehat, ketika kena paparan infeksi virus COVID-19, dia masih bisa bertahan hidup. Saya belum lihat tuh. Karena ada juga orang-orang hidupnya sembarangan, kena COVID tapi dia masih hidup. Ini bisa kita bilang banyak seperti orang bilang tuh daya tahan tubuh, imun itu juga masih tergantung di kondisi badannya bisa menerima atau enggak gitu. Itu benar, tetapi ada juga orang-orang dengan imunitas yang bagus, tapi faktanya mereka juga lewat. Jadi apa sebenarnya yang menjadi patokan kita? Patokan kita di ulang tahun kemerdekaan ke-75 adalah ketaatan. Kalau kita mau taat, kita mau menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang menjadi anjuran orang yang lebih tua, otoritas, maka kita menjadi orang yang merdeka sepenuhnya. Anjuran pemerintah terutama ya. Terutama itu. Ini obrolan makin seru nih kayaknya. Kalau nggak di break ini akan terus jalan ini Bang. Jadi kita break dulu ya, usai jeda pariwara berikut. Dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Ya, ini kalau kita berbicara mengenai masalah pandemi sebenarnya masih percaya nggak percaya begitu Bang Coki ya. Karena ini nggak kerasa bulan Agustus loh. Waktu terus berjalan, ternyata sudah mau akhir tahun habis begitu ya. Tapi kalau Bang Coki sempat dulu awal-awal mendengar ada pandemi ini gitu ya, apa sih respon dari Bang Coki ini? Bener nggak nih ada kondisi yang seperti ini yang akan kita hadapi gitu? Saya sempat mempertanyakan gini, nyampe nggak nih ke Indonesia nih? Jangan-jangan berhenti di Wuhan atau sebagian Asia yang jauh daripada iklim kita, kemudian kita tenang-tenang aja di sini. Terus belum lagi info di media sosial ya, yang selalu mengangkat menggaung-gaungkan begitu ya, kekuatan kita sebagai orang-orang yang biasa hidup di lingkungan yang kotor gitu. Betul. Orang Indonesia mah nggak akan kena deh katanya. Iya. Saya berpikir gitu, apakah benar juga kita gitu ya, sempat iya juga gitu ya. Apakah benar kita nggak akan kena? Itu pertanyaan saya. Tapi bagi saya saat itu adalah waspada. Saya sudah mulai tidak bersalaman sama orang itu sejak mungkin kira-kira ya, seingat saya sekitar 2 minggu setelah pertama kali muncul kasus pertama di Depok. Itu
Yang 2 orang itu ya? Iya, 2 orang itu. Oke. Kami sudah mulai melihat bahwa sebaiknya memang kita tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Dan rekan-rekan saya di komunitas, teman-teman pergaulan juga ngerti hal itu. Jadi kami sudah mulai mempraktekkan salaman misalnya dengan siku atau dengan bogem. Oke. Atau salam yang tidak menyentuh begitu atau ya? tidak menyentuh. Jadi saya pikir, wah ini akan baik juga nih dengan jarak. Bukankah dulu orang Jepang sampai sekarang malah mereka sudah mempraktekkan ini lama ya. Mereka tidak perlu bersentuhan dan punya jarak, yang penting menunjukkan rasa hormat. Dan itu tidak mengurangi esensi dalam toleransi, esensi di dalam menunjukkan hormat kita kepada orang lain. Tapi sempet nggak sih Bang, kalau ketika diajak salaman sama orang Bang Coki begini tuh, ini Coki kenapa nih begitu? Sempat. Tapi untungnya kan di pandemi. Kalau dulu sebelum pandemi itu orang mau salam saya tiba-tiba begini, orang bisa mencap kita orang yang sombong. Tapi karena sudah mulai pandemi, lalu kita katakan salam juga, selamat pagi. Kan salam begini itu sebenarnya kalau kita bisa bicara ya, ikut juga verbal kita main. Betul. Gitu. Jangan cuma sekedar melipat, tapi orang bilang selamat pagi ya kita jawab dong, selamat pagi. Itu kemudian ada gestur membungkuk, itu artinya kita menaruh hormat. Ya jangan juga begitu selamat pagi lalu. Ya dari gestur aja udah kelihatan kalau orang ini tidak ramah begitu loh. Nah, ya. Bang, tadi kita lihat banyak orang menggunakan masker. Sampai dengan detik ini semua orang dihimbau untuk menggunakan masker ya. Kalau dari Bang Coki sendiri, masker ini menurut Bang Coki ganggu nggak sih? Atau memang atau harus ada pemilihan yang tepat, bahan-bahan atau apa begitu? Karena kan kita harus terbiasa kan. Meskipun Jakarta sebenarnya walaupun nggak ada pandemi, masker penting ya. Betul. Karena polusi gitu kan. Tapi setelah adanya pandemi, makin lebih penting lagi gitu. Ya bagi saya nyaman saja dengan masker, tergantung bahan memang ya. Tapi kalau saya memakainya di awal-awal itu karena sebuah keharusan, karena orang lain pakai, saya ikut pakai. Bukan saya ikut-ikutan nih. Lebih dalam lagi saya punya alasan gitu. Ini prinsip buat saya. Prinsipnya apa? Tadi saya lihat kan ada iklannya. Jangan sampai menyesal. Menyesal itu bisa 2. Satu, kita nyesal karena kita tertular. Dan menularkan ya. Yang kedua, nyesal karena orang yang kita sayang malah kena gara-gara kita. Jadi bagi saya yang penting nyaman itu adalah penggunaan masker itu harus higienis, caranya harus elegan. Mas kalau perhatikan saya selalu gini, tali yang dipegang ya. Tali saya pegang, taruh. Saya nggak pernah gantung-gantung di sini. Apalagi sudah digaungkan, ini bahaya kalau nyimpan bakteri dan virus karena di leher kita juga banyak yang nggak baik gitu loh. Jadi saya taruh, kita ngobrol begini nggak apa-apa. Tapi kalau Mas lagi mau ngomong lama ya saya pasang lagi gitu loh. Saya pikir yang penting bahan ya Mas. Dan kita jadikan ini sebagai tren fashion juga oke menurut saya. Banyak ya sekarang masker model batik, kemudian model-model yang bisa dieksplor tentang budaya Indonesia ya. Dan ini masker sebenarnya jadi keuntungan buat figur publik, ya kan? Kemanapun kita pergi, belum tentu orang mengenali kita. Ini paling penting ya. Di tengah-tengah pasar. Kayaknya Bang Coki lebih aman lebih sekarang menggunakan masker ya. Saya tuh Sabtu kemarin baru aja ada kumpul aman ya dengan teman-teman gitu ya. Kumpul aman dengan jarak yang baik. Kemudian setelah keluar daripada aktivitas itu saya lihat di kanan kiri ada yang jual leker, ada yang jual rambut nenek. Orang ngumpul kan, tapi jarak aman nih. Saya deket aja nggak ada yang tahu itu saya. Slow aja. Sebelumnya khawatir. Khawatir enggak, tapi kadang-kadang ketika kita terlalu menonjol, maka kita menjadi pusat perhatian. Dan ketika kita menjadi pusat perhatian, tanggung jawab kita menjadi lebih besar. Bener. Tapi Bang Coki sekarang sudah mulai, karena ini sekarang kita lagi di PSBB transisi ya. Sudah banyak orang mulai melakukan aktivitas menjelang normal. Belum normal, tapi sudah mau menjelang normal gitu. Apa Bang Coki sudah melakukan aktivitas, mungkin kangen mall sudah nge-mall atau ngopi gitu ya. Namanya kita manusia begitu ya, pengen bersosialisasi gitu kan. Nah itu yang tepat tuh, sosialisasi. Jadi tujuan saya jelas, ketika saya kemarin pergi ke pusat perbelanjaan, bukan untuk belanjanya, tetapi untuk bertemu dengan beberapa orang yang memang punya tujuan khusus. Kemudian kami juga melakukan kegiatan di luar ini juga dalam rangka untuk relaksasi. Kami ingin juga menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita bisa kok hidup dalam jarak yang aman, tetap santai dan tidak perlu terlalu stres. Apa-apa dipikirin, itu kan kalimat yang familiar ya. Terlalu dipikirkan, terlalu takut. Saya pikir hidup dalam ketakutan itu jauh dari esensi kemerdekaan gitu loh. Kita bertanggung jawab. Saya pesan makanan sudah tidak pakai lagi menu-menu karena restoran-restoran juga mereka sudah menerapkan sebagian ya dengan digital. Kita ikuti. Kemudian ada himbauan dari pelayan, Pak mohon maaf tidak boleh duduk di situ Pak, duduknya sebelah sana. Ya kita rendah hati dong. Oh iya terima kasih udah diingatkan. Kalau dulu mungkin saja diingatkan, Pak maaf jangan duduk di sini. Loh kamu nggak tahu saya siapa? Sekarang kan mesti belajar rendah hati. Ya kan? Tapi mungkin sekarang negara gini Bang, Bang Coki tolong pindah, tapi saya foto dulu sekali gitu kan. Itu bisa jadi kan? Gak apa-apa, yang penting 25%.
Bang, kita kalau ngomongin masalah sosok public figure, ini yang harus dicontoh adalah sebenarnya bukan dicontoh juga sih, dari pribadi juga kita harus tetap konsisten menggunakan masker gitu ya. Tapi biasanya ada orang yang mengidolakan, mensosokkan menjadi panutan gitu ya. Nah, paling banyak nih public figure yang yang paling sering dicontoh gitu kan. Public figure, selebgram juga lah udah pada masuk nih sekarang, YouTuber juga udah masuk gitu. Kalau dari Bang Coki sendiri gitu sebagai seorang public figure gitu, gimana cara untuk mengkampanyekan untuk mungkin kita banyak followers lah dari Bang Coki sendiri, followers Instagramnya dulu nih gimana nih untuk mengajak mereka untuk menggunakan masker, Bang? Yang jelas di setiap foto yang saya unggah itu kebanyakan saya menggunakan masker. Kalau di tempat umum ya, kalau di rumah saya kan enggak karena tahu steril gitu. Kebanyakan di tempat umum itu saya pakai masker, atau kalaupun saya nggak pakai masker itu sudah ada jarak. Nah, seperti kemarin saya baru saja melakukan repost gitu ya di Instagram. Kemarin baru saja bisa dilihat juga di Instagram saya @sitohangcoki. Bagaimana saya memilih foto agak di depan, lalu teman saya di belakang sebelah kiri. Nah, sebelum foto itu terjadi, saya selalu mengingatkan teman-teman saya. Saya bilang gini, yuk kita foto 2 kali. Pertama pakai masker, it's okay, agak nempel pakai masker. Begitu yang kedua, sebentar ya fotografer, saya bilang, yuk misal dikit gitu. Jadi ada verbalnya, ada edukasinya, nggak bisa juga ujuk-ujuk saya ke depan, gitu. Ujuk-ujuk saya ke belakang. Nanti orang mikir kenapa dia? Belum sepaham juga kita gitu loh. Jadi edukasi itu sangat enak, nyaman di hati kalau kita persuasif. Itu aja. Tetap selalu menggaungkan menggunakan masker sampai dengan kondisi ini selesai, bahkan selesai pun kalau bisa tetap menggunakan masker untuk demi kesehatan ya Bang. Pada kondisi tertentu. Polusi di mana-mana juga soalnya ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bang Coki Sitohang usai jeda pariwara berikut. Saya masih mau lanjut berbincang dengan Bang Coki. Bang Coki, ini masa pandemi ini tadi sudah saya bilang ya, kita menuju new normal. Belum normal nih, tapi sudah nerima belum nih job-job off air, on air segala macam? Sudah. Dari awal pandemi ada beberapa tawaran yang masuk, kami seleksi. Karena orang-orang juga punya pemahaman yang kurang lebih sama tentang aturan atau protokol kesehatan. Kita pilih mana yang paling aman. Kalaupun saat itu belum aman, kita masih punya kesempatan untuk mengedukasi teman-teman di lapangan. Masalahnya, tawaran itu tidak sebanyak yang saat sebelum pandemi begitu. Berapa persen sih turunnya, Bang? Frankly speaking, 95%. Ternyata berpengaruh juga ke public figure ya? Oh iya. Jadi kami ini mesti menjaga semangat, mesti menjaga senyum, mesti bisa membimbing keluarga kita di rumah, sabar terhadap anak, sabar terhadap teman. Sabar tuh bukan hanya kita pasif. Tapi positifnya sekarang kan bisa banyak waktu bersama keluarga dan anak begitu kan? Pasti. Tapi itu juga menjadi sebuah beban tersendiri. Yang saya tidak mau anggap ini beban negatif. Saya mau anggapnya ini sebagai sebuah cara Tuhan untuk membuat saya lebih bertanggung jawab sama keluarga. Itu kan kalau cara memprotek diri sendiri tuh mudah Bang, karena kita tahu solusinya, kita juga baca gitu kan. Tapi kalau untuk Bang Coki sendiri kan ada yang dilindungi nih ya, istri, juga anak yang masih kecil mungkin kan. Anak kan modalnya bermain gitu kan, semua apa aja dipegang begitu kan. Kita nggak tahu kan, kalau kita mau megang mungkin kita cuci tangan. Kalau anak kan kita nggak tahu dia harus main di mana, megangnya apa begitu. Apa yang ke anak yang dikasih? Saya kasih contoh, itu yang paling bagus ya. Paling efektif. Jadi setelah makan selalu bawa piring ke belakang, itu saya minta mereka ngekor. Jadi kita selesai makan seperti bareng. Ini nih. Iya, ngekor yuk bareng-bareng gitu. Nggak bisa hanya sekedar saya pergi ke dapur tanpa permisi ke mereka. Saya harus ngomong. Aku ke dapur ya, udah selesai makan belum? Ikut di belakang yuk. Dan akhirnya menjadi kebiasaan. Butuh waktu, tapi itu akan menjadi kebiasaan. Cuci tangan juga sama. Sekarang anak-anak saya juga adalah mereka yang taat sekali gitu. Protokol kesehatan ya? Taat banget. Abigail, Elsa itu setelah pegang kucingnya, setelah kasih makan anjingnya, cuci tangan. Ya setelah dia pegang-pegang atau main di lantai, dia tahu, aku nggak boleh pegang ini ya. Aku kan masih baru main ya. Dia tahu sendiri. Tapi gimana Bang? Kita takutnya kalau ngajarin anak begitu, dia akan menjadi antisosial dengan orang kalau ketemu. Karena di
apa ya, di pola doktrinnya ayo kalau ketemu orang jangan sampai berdekatan, jangan sampai ini gitu. Takutnya kan seperti itu kan kita kan. Betul. Tapi mereka ini adalah anak-anak yang masih bisa dibentuk. Jadi kita juga lah yang melakukan gas rem. Kita lah yang harus membiasakan itu. Saya sih tidak khawatir mereka akan kebablasan. Oke. Nggak akan, karena kita juga mengontrol. Terakhir Bang Coki, silahkan ajak teman-teman untuk mengkampanyekan untuk selalu menggunakan masker. Di mana kamera saya? Sini. Silahkan di mana aja. Oh, ini dia. Teman-teman semuanya, pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada, ini adalah alat bantu kita yang paling utama sekarang dan selama masa pandemi ini. Saya pikir ketika kita mau taat dengan hal-hal yang kecil, maka kita disebut orang-orang bijak dalam hal-hal yang besar suatu saat nanti. Jadilah taat dan tetap disiplin, jaga dirimu, jaga diri orang lain, dan terus kita doakan pandemi ini segera lewat dari Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka. Terima kasih Bang Coki Sitohang sudah meluangkan waktu hadir di sini, dan kita memang berharap semoga Indonesia dengan kondisi pandemi seperti ini di hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia bisa melewati semuanya, dan harapannya memang kita semuanya akan sehat-sehat selalu dan terhindar dari COVID-19, dan kita bisa melewati ini bersama karena ada slogannya Bang, badai pasti berlalu. Ya, terima kasih, saya Isakan, sampai jumpa.